Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurora Tuasifa dengan NPM 2417051015. Di sini saya akan dari Prodi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membuat soal tentang materi reduksi DFA. Jadi di sini saya sudah cari materi tentang reduksi DFA. Sebelum buat soal, saya sudah baca materi tentang DFA, Deterministic Finite Automata, reduksi DFA. Jadi satu yang saya tangkap ya, satu bahasa reguler itu dia kemungkinan punya banyak DFA. Terus bedanya itu ada di jumlah stage. DFA yang paling sedikit itu DFA yang paling efisien. Jadi kita tuh perlu evaluasi sama reduksi jumlah stats dulu tanpa mengurangi kemampuan dari DFA. Pasangan stats di dalam suatu FSA itu dia ada dikelompokkan jadi dua macam. Yang pertama tuh indistinguishable stage, itu dia gak bisa dibedain karena perannya sama. Terus kalau yang distinguishable stage itu dapat dibedakan karena perannya beda. Stats indistinguishable ini dia bisa digabungin jadi satu stats, jadi hasilnya tuh lebih sedikit statsnya. Nah, ini ada contoh. Ini tuh artinya ini yang indistinguishable stats yang perannya sama, yang nggak bisa dibedain. Jadi intinya itu keduanya ini selalu punya perilaku yang sama terhadap semua input. Terus ini ada lanjut distinguishable stage. Jadi kalau di itu ada input tertentu yang buat keduanya itu punya perilaku, dan ini ada relasi. Jadi setiap pasangan stats itu pasti dia antara salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable stats atau indistinguishable. Nah, ini ada contohnya ya. Dan ada tahapan perubahan. Tahu langkah-langkahnya ya, langkah-langkah reduksi. Ini masih langkah-langkahnya. Terus ini ada contohnya, dan contoh soal. Dan ini ada tahapan nih. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu yang Q5. Nah, yang Q5 ini dia tidak pernah tercapai gitu statsnya. Jadi kita hapus. Kemudian lanjut ke tahapan kedua. Lanjut lagi. Nah, langsung aja ke pembuatan soalnya ya. Nah, saya buat soalnya tuh saya cari di AI. Ini saya ngambil soal yang ini. Yang jika setelah reduksi DFA terdapat dua stats yang sebelumnya berbeda tetapi sekarang digabung, hal ini menunjukkan bahwa DFA awal memiliki stats yang redundan atau tidak perlu.
Sabar. Kita make this quiz dulu. Kemudian yang ini kita kasih answer key-nya di B. Range-nya 1. Oke, jadi kenapa sih jawabannya tuh yang B? Ask to GPT. Nah, jadi kenapa tuh jawabannya tuh kenapa yang dev awal memiliki stats yang redundant atau tidak perlu? Karena nih soalnya tuh terdapat 2 stats yang sebelumnya beda, tapi sekarang digabung. Nah, apa bukan A? Kenapa awal tidak valid? Nah, jadi dev awal tuh dia tetap valid, tuh hanya saja dia belum optimal. Sebelum reduksi itu dia memiliki stats berlebih, jadi, tapi itu nggak buat dia nggak valid. Nah, validitas DFA itu ditentuin dari definisi formal tuh. Dan yang C, dev awal tidak bisa mengenali bahasa regular. Nah, kan udah dijelasin ya kalau DFA itu dia dari awal tuh dia mengenali bahasa regular yang sama di materi ini. Yang di awal banget dijelasin. Nah, terus itu kenapa bukan yang D, yang DFA awal sama dengan NFA. Nah, tuh. Gabungin stats itu nggak langsung ngebuat DFA itu sama dengan NFA. Jadi ya DFA tetap DFA, tapi dia lebih sederhana. DFA itu beda sama NFA. Nah, tuh. DFA itu dia tadi deterministik kan. Nah, NFA ini bisa non. Tuh, kenapa jawaban yang B? Karena list DFA bertujuan untuk menghapus stat yang nggak perlu. Ya kan, seperti yang udah dijelasin di PPT itu kan, tadi udah saya sempat bahas sedikit. Jadi kalau ada 2 stats yang ternyata indistinguishable, perilakunya sama, itu kedua statnya itu sebenarnya setara. Jadi stats ekstra di DFA awal ini cuma redundant stats doang, nggak nambah kemampuan. Bahasa dikenal tetap sama, tetap. Ya itulah makanya kenapa jawabannya itu yang DFA awal memiliki stats yang redundant atau tidak dulu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.